sahabat UMKM, dimanapun teman-teman berada, sehat dan semangat selalu. Ketemu lagi bareng kita di acara Talkshow 5758, Maju Mapan. Wah, hari ini kita sudah ada dua orang pembicara yang luar biasa. Saya perkenalkan dulu ya. Ada Bapak Dr. Andes Doni Dwi Yoga Handoko MM selaku Kepala Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual Disperindak DIY. Kemudian yang kedua adalah Bapak Kartika Smara Luluh P selaku Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Disperindak DIY. Dipanggilnya nanti Pak Luluh dan Pak Doni aja nggih biar lebih akrab ya Pak ya. Oke nih, sekarang kita akan membicarakan apa nih keseruan hari ini, Mbak Ayu, silakan. Oke, jadi hari ini kita akan bahas soal kekayaan intelektual. Dan buat teman-teman para pelaku UMKM yang penasaran apa sih hak kekayaan intelektual, tonton videonya sampai habis. Nah, pertama saya mau tanya ke Pak Doni dulu nih, sebenarnya apa sih Pak, apa arti, terus apa jenisnya dari hak kekayaan intelektual? Ini ingin menyampaikan bahwa kekayaan intelektual adalah satu hak yang timbul karena adanya pola pikir daripada manusia yang kemudian diwujudkan dalam bentuk produk atau proses yang bisa memberikan manfaat bagi manusia, sehingga kekayaan intelektual itu bisa memberikan nilai ekonomi untuk memberikan bahwa nilai ekonomi ini merupakan hasil karya kreativitas intelektual yang diciptakan atau dibuat oleh manusia, sehingga seseorang pencipta atau pemilik itu akan hidup lebih sejahtera. Kekayaan intelektual ini ada beberapa macam ya, karena undang-undang yang mengatur cukup banyak sejak tahun 2000, kemudian 2014 sampai 2015. Jadi cukup banyak ya, ada 7 yang kami sebutkan. Dan saat ini Badan Pengelolaan Kekayaan Intelektual sudah banyak melayani, terutama yang sangat berminat usaha kecil dan menengah itu adalah merek ya. Nah, merek ini kan suatu tanda pengenal, suatu produk, bahwa produk itu bisa dikenal. Nah, sebagai kota pendidikan tentunya banyak cipta yang dihasilkan karena ilmu pengetahuan seni dan sastra ya. Nah, ilmu pengetahuannya cipta itu misalnya banyak buku-buku yang sudah diciptakan oleh para dosen guru. Adanya hak cipta itu bisa menerbitkan, menggandakan, mendistribusikan itu terkait dengan ilmu pengetahuan itu. Hak cipta ini sangat berguna karena penciptanya itu nanti seumur hidup, selama hidup plus tambah 70 tahun masa berlakunya, cukup lama. Tapi kalau merek itu kan hanya berlaku 10 tahun. Dan ada perbedaan masa pemberlakuan untuk masing-masing hak kekayaan intelektual ini. Iya, jadi ada banyak jenisnya dari hak kekayaan intelektual. Nah, ini kan dari Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual. Nah, sebenarnya peran dan fungsinya seperti apa sih, Pak? Yang pertama tentunya adalah kita memberikan semacam edukasi dan advokasi. Fungsi kedua adalah juga kita memberikan fasilitasi. Fasilitasi itu maksudnya adalah memberikan kemudahan pada usaha kecil menengah yang tidak mampu untuk membayar, karena hak kekayaan intelektual itu ada aturannya masing-masing, tarif yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi tidak gratis gitu ya, yang ditetapkan dalam undang. Namun dengan adanya MOU, perjanjian kita dengan Kementerian Hukum dan HAM, fasilitasi itu nanti UKM itu gratis untuk tidak membayar hak kekayaan intelektual yang difasilitasi atau dibayari oleh pemerintah daerah. Yang ketiga itu kita ada rekomendasi. Rekomendasi ini adalah memberikan semacam diskon. Selain fasilitasi masih terbatas, mungkin anggarannya terbatas setiap tahun, masih ada rekomendasi. Nah, ini yang menjadi menarik ya. Kemudian kami juga melayani
selain fasilitasi terkait dengan co-branding juga co-branding itu. Nah, kemudian bagaimana peran pelayanan yang diberikan, cara melakukan pelayanan itu yang ada di Badan Pengelola Kekayaan Intelektual. Tentunya berbagai cara bisa dilakukan. Yang pertama itu bisa tatap muka, hadir ke kantor kami, ya, di Balai Pengelola Kekayaan Intelektual Jalan Buku Sumategan nomor 9. Itu bisa hadir dan ada petugas kami yang akan melayani di konter pelayanannya, nanti ada di ruang pelayanan. Itu. Yang kedua adalah melalui Jogja.ki. Itu web jogja.ki.jogja.go.id melalui web. Jadi dengan masa pandemi itu tidak menghalangi kami untuk memberikan pelayanan itu. Dan kami tidak memungut biaya 1% pun untuk memberikan layanan fasilitasi, advokasi, pendampingan. Pembayaran yang ada adalah pembayaran yang ada di aplikasi Kementerian Hukum dan HAM untuk pengajuan hak kekayaan intelektual. Dan dari kami pelayanan adalah tidak ada biaya 1% pun tidak ada ya. UMKM itu kan dari 7 HKI tadi memang beberapa, nggak semua produk itu pasti ada ketujuh-tujuhnya. Terutama untuk produk-produk UKM itu biasanya yang dominan itu tadi Pak Doni sudah menyampaikan itu merek. Karena merek itu yang paling simpel pendaftarannya, proses dokumennya itu juga cukup simpel, cukup di kementerian nanti yang diminta cuma KTP dan logo mereknya saja. Lalu kita untuk rekomendasi cuma perlu izin usaha minimal IWMK ataupun NIB, itu cukup itu aja. Nah itu yang merek. Terus kalau biasanya di UKM itu juga ada mungkin desain industri atau hak cipta. Desain industri itu tadi sudah menyampaikan terkait dengan mungkin desain sebuah produk, mungkin kayak kerajinan. Kalau di Jogja paling kayak kerajinan. Terus hak cipta tuh motif-motif batik itu juga bisa untuk dilakukan pelindungan. Jadi biar tidak ada yang berusaha untuk mencuri. Tadi kalau Pak Doni bilang ada nilai ekonominya. Jangan sampai nilai ekonominya itu justru jatuh ke orang lain. Nah itu tadi kenapa penting untuk dilindungi, karena ada nilai ekonomi yang mengikutinya. Jadi ketika ada orang yang mau mengeluarkan uang untuk beli batik, untuk beli itu ada nilai ekonomi yang terkandung di produk-produk UKM itu. Jadi jangan sampai yang kita yang susah payah untuk buat resep masakannya, buat motif batiknya sudah dibuat yang paling baik, bagus, paling cantik, pada kenyataannya nanti orang lain yang malah mengakui gitu ya, bisa diciplak, bisa diakui oleh orang lain, atau mungkin ada orang lain yang buka cabang rumah makan padahal tanpa sepengetahuan si pemilik aslinya. Nah seperti itu kan hal yang tidak diinginkan. Jadi dengan perlindungan itu kan yang penting adalah adanya kepastian hukum. Jadi kalau ketika kita memiliki sebuah karya, jangan sampai diakui oleh orang lain tadi, lalu ketika benar-benar akhirnya terjadi kasus, karena banyak sekali HKI itu baru muncul permasalahan ketika ada kasus. Jadi orang baru merasa butuh perlu ketika ada kasus. Jadi sudah dicuri, sudah kejadian diambil orang lain karyanya, baru kepikiran tahu gitu dulu saya perlindungan aja. Nah jangan sampai hal-hal tersebut. Jadi tujuan kami di Balai itu ingin menumbuhkan iklim bahwa jangan sampai hak-hak ekonomi dari para kreator dan inovator di DIY itu, mulai dari industri-industri kreatif, mulai dari pelaku-pelaku seni dan lain-lain itu diambil oleh orang lain. Jadi karena itulah itu penting untuk melakukan pelindungan, apalagi di Yogyakarta kan kreativitasnya banyak sekali. Betul. Kita malah lebih unggul di sumber daya manusia dengan kreativitasnya, mulai dari kampus-kampus, mulai dari pelaku seni, mulai dari pembatik dan lain-lain dengan berbagai macam motif. Gitu. Itu cara daftarnya tadi cuma ngasih KTP ya? Kalau intinya pendaftarannya di kementerian itu tuh sebenarnya intinya adalah KTP dan karyanya. Nah karyanya apa tergantung. Kalau merek ya berarti merek yang mau didaftarkan, KTP dan merek yang mau didaftarkan. Kalau penciptakan lagu, beberapa waktu yang lalu kita juga ada yang kesini untuk konsultasi karena lagunya mau dibeli oleh produser gitu. Itu berarti KTP dan
ciptaan karyanya, karyanya. Lagunya ya. Kalau motif batik ya KTP dengan motifnya. Kalau di kementerian syaratnya itu. Tapi kalau minta rekomendasi tadi yang Pak Deni sampaikan itu biar biayanya lebih ringan, itu kami cuma ada tambahan satu dokumen lagi yaitu izin usahanya. Gitu. Karena kan kita sebagai bentuk pertanggungjawaban kami ya. Jadi kan kita dari pemerintah daerah, jadi harapan kami usaha yang itu juga legal gitu. Jadi kami memastikan dengan meminta untuk legalitas minimal IUMK. Kalau IUMK sekarang kan izin usaha yang paling sederhana dan nggak repot ya kalau untuk UMKM. Jadi nggak susah sebenarnya kalau untuk dokumen-dokumennya, cuma mungkin prosesnya itu beda-beda. Jadi kalau untuk hak cipta itu pencatatannya itu cuma hitungan hari sudah selesai. Kalau untuk merek memang memakan waktu lebih lama, bisa makan waktu bisa sampai 1-2 tahun. Karena di kementerian itu di sana mereka akan melakukan publikasi kepada publik dulu. Jadi ada yang mendaftarkan merek ini, apakah ada yang keberatan atau tidak. Jadi mereka akan melakukan publikasi ke seluruh Indonesia selama berapa bulan. Nanti bisa muncul sanggahan, bisa tidak. Setelah pengumuman ke publik, baru nanti masuk ke pemeriksaan ke substansi. Jadi nanti di pemeriksaan substansi itu nanti bisa jadi nanti dianggap mirip atau sebagian atau seluruhnya dengan merek yang sudah ada. Wow, keren sekali loh teman-teman. Saya jadi amazing penjelasan, jadi terbuka gitu loh. Nah, berarti kan untuk teman-teman UMKM yang memang belum tahu tentang pendaftaran merek dan tadi gitu ya, atau bahkan tadi hak cipta lagu dan sebagainya gitu. Ternyata prosesnya mudah kok gitu kan. Kemudian kalau mau konsultasi ke sini juga gratis ya Pak ya, terbuka. Kalau nggak puas secara digital atau online bisa langsung datang ya Pak ke sini. Dengan pelayanan yang sangat ramah sekali tentu saja gitu kan. Jadi sekarang jangan ragu buat teman-teman UMKM untuk mendaftarkan merek atau hak ciptanya ke sini gitu ya. Jadi buat teman-teman pelaku UMKM yang belum mengurus kekayaan intelektual, segera urus ke Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekian video kali ini, nantikan informasi menarik soal UMKM lainnya dari Tugu Jogja. Dadah!